Produsen wadah makanan asal Amerika, Tupperware, resmi mengajukan kebangkrutan setelah lebih dari 7 dekade menjadi ikon dalam industri peralatan dapur. Setelah berdiri selama kurang lebih 78 tahun, Tupperware bangkrut setelah 78 tahun berdiri, punya utang 12,4 triliun. Ini menarik nih, brand kesukaan mama. Soalnya kalau kamu ngilangin Tupperware punya emak, pasti nama kita juga hilang dari kartu keluarga. Tapi seriusan, masa sih Tupperware yang legend itu bakal bangkrut? Bukan nama Kompas dan CNBC. Dari dulu kita udah terbiasa nyebut tempat makanan kayak gini sebagai Tupperware. Padahal Tupperware itu nama merek. Produknya itu kayak tempat makan, botol minum, toples dan sebagainya. Jadi nggak semua tempat makan juga namanya Tupperware. Sama kayak Toa, Tip X, Onul, itu semua juga nama merek. Nah, perusahaan Tupperware ini ternyata udah 78 tahun umurnya dan kelihatannya penjualannya berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milka Handayani dengan NIM 1121 10290. Perusahaan Tupperware adalah salah satu merek paling ikonik di dunia dalam industri produk rumah tangga, khususnya dalam kategori penyimpanan makanan. Didirikan oleh R. Tupper pada tahun 1946. Tupperware dikenal dengan produk plastik berkualitas tinggi yang inovatif dan fungsional. Merek ini menjadi populer dalam memperkenalkan solusi penyimpanan makanan yang kedap udara, membantu masyarakat menyimpan makanan yang lebih lama dan mengurangi limbah makanan. Keunikan Tupperware tidak hanya terletak pada produknya, tetapi juga pada strategi pemasaran revolusioner yang mereka kenalkan, yaitu Tupperware Practice. Model penjualan langsung dari rumah ke rumah yang digagas oleh seorang wiraniaga bernama Brownies Wise. Selama dekade 1950-an hingga 1990, Tupperware menjadi simbol inovasi, kewirausahaan, dan pemberdayaan, khususnya bagi wanita yang menggunakan penjualan langsung sebagai peluang bisnis. Keberhasilan strategi ini membantu Tupperware membangun komunitas penjual global yang luas dan menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga di seluruh dunia. Produk mereka diterima di banyak negara, menjadikan Tupperware menjadi merek rumah tangga global yang dihormati. Kebangkrutan Tupperware baru-baru ini menjadi perhatian besar di dunia bisnis. Pertama, kejatuhan merek ikonik. Tupperware bukanlah merek biasa. Ini adalah perusahaan yang memiliki sejarah panjang dan peran besar dalam membentuk gaya hidup rumah tangga selama beberapa dekade. Kebangkrutan perusahaan yang memiliki reputasi kuat menunjukkan bagaimana perubahan di pasar dan tantangan internal dapat mengalahkan merek yang dulunya sangat kuat. Kedua, pelajaran tentang adaptasi dan inovasi. Kasus ini menyoroti pentingnya perusahaan untuk terus berinovasi dan menyesuaikan strategi bisnis mereka dengan perkembangan zaman. Tupperware gagal dalam mengikuti tren digitalisasi dan perubahan perilaku. Konsumen yang marah ke preferensi berbelanja online serta meningkatnya permintaan akan produk yang lebih ramah lingkungan. Ini menjadi pelajaran bagi bisnis lain bahwa inovasi bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan untuk bertahan. Ketiga, dampak pada industri penjualan langsung.
Kebangkrutan Tupperware juga membawa pertanyaan tentang keinginan model bisnis penjualan langsung. Dengan meningkatnya pergeseran ke e-commerce, relevansi strategi penjualan berbasis komunitas yang dipopulerkan oleh Tupperware semakin banyak dibahas. Jika perusahaan sebesar ini tidak mampu bertahan, ada kekhawatiran bahwa model bisnis serupa bisa menghadapi nasib yang sama. Dampak sosial dan ekonomi. Kebangkrutan Tupperware juga menimbulkan kekhawatiran tentang nasib ribuan tenaga penjual yang bergantung pada bisnis ini untuk mendapatkan pendapatan mereka, mengingat Tupperware memiliki komunitas global. Dampaknya cukup luas dalam hal ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dari sisi keuangan, Tupperware terbebani oleh hutang yang terus meningkat, mencapai lebih dari $700 juta. Dan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban. Meskipun ada upaya restrukturasi utang, kepemimpinannya bahkan mengalami perombakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan mendatangkan para eksekutif yang berpengalaman dalam manajemen pemulihan dari merek konsumen lain. Namun, hambatan ekonomi yang terus-menerus seperti meningkatnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan penurunan permintaan konsumen pasca pandemi mendorong Tupperware menuju kebangkrutan. Situasi ini mencerminkan pelajaran yang lebih luas bagi perusahaan, kebutuhan kritis akan kelincahan model bisnis, kehadiran daring yang kuat, dan adaptasi keberlanjutan terhadap preferensi konsumen. Hal ini juga menekankan resiko penundaan perubahan strategis, terutama saat bersaing dengan pesaing yang baru muncul dan sering kali lebih efisien. Meskipun sejarah Tupperware tetap menjadi bukti keberhasilan kewirausahaan dan inovasi, perjuangannya menggarisbawahi bahwa bahkan mereka yang paling dikenal pun harus terus memperbarui diri agar tetap relevan. Kenapa Tupperware bangkrut? 19 September 2024, Tupperware dinyatakan bangkrut setelah mengalami kesulitan finansial selama bertahun-tahun. Padahal selama ini mereka itu top of mind produk tempat penyimpanan makanan. Bahkan Tupperware pernah disebut sebagai salah satu penemuan terbaik di abad 20 oleh Guinness Book of the World Records. Kenapa akhirnya bangkrut? Alasan paling utama adalah gagal beradaptasi dengan pasar. Ini dibahas di YouTube-nya Dr. Indrawan Nugroho. Tupperware sampai tahun 2023 masih 90% mengandalkan penjualan langsung atau direct sales. Nah, sementara yang lain semuanya udah jualan online. Alasan kedua, kompetitor. Udah banyak brand-brand serupa yang bermunculan, bahkan dengan harga yang lebih murah dan variasi yang lebih menarik. Yang ketiga, akuisisi. Ini dibahas di YouTube-nya Company Man. Pada tahun 2000-an, Tupperware tuh berusaha untuk mengakuisisi brand-brand yang bukan dari core value mereka, seperti beauty product. Ini akhirnya ngebuat mereka nggak fokus dan terus perlahan-lahan menurun penjualannya. Konklusi utamanya adalah Tupperware terlalu terlena nama besar dan cara-cara mereka sehingga mereka tuh nggak mau beradaptasi dengan behavior market saat ini. So long, Tupperware. Terima kasih sudah menemani masa kecil kami. Dan dimarahin sama orang tua ya kalau kotak makan hilang. That's it. Ini adalah alasan kenapa Tupperware terancam bangkrut. Nyata bisnis yang udah berjalan lebih dari 70 tahun bisa terancam bangkrut. Jadi nggak akan menjamin suatu bisnis yang lama itu bakal baik-baik aja. Tupperware tuh jadi kesayangan emak kita nggak sih di rumah? Dulu tuh kayak dia tuh hits banget gak sih? Ya kalau Tupperware tutupnya hilang atau ketinggalan aja tuh emak kita bisa ngocehnya sampai 2 SKS. Tapi ada kabar buruk nih dari Tupperware. Banyak banget berita-berita yang beredar bahwa Tupperware ini terancam bangkrut. Kenapa ya kira-kira? Dari beberapa artikel yang aku baca, Tupperware ini mengalami krisis karena kurangnya inovasi produk ataupun promosi kepada kalangan-kalangan muda. Jadi karena bentuk Tupperware yang kayak gitu-gitu aja, promosinya juga nggak gencar-gencar banget, apalagi di media sosial, gak menyasari target pasar anak muda, maka Tupperware terancam bangkrut. Lihat dari kasusnya Tupperware yang kualitas produknya tuh bagus banget, maka ternyata kualitas produk aja tuh nggak menjamin. Kita harus terus promosi dan juga inovasi produk. Tapi di sini siapa yang masih pakai Tupperware? Coba boleh komen ya.
Tupperware bangkrut setelah hampir 78 tahun berdiri. Brand kesayangan para emak-emak, Tupperware yang gak boleh hilang atau kita yang hilang dari kartu keluarga. Tahun 2023 kemarin, banyak berita mengenai Tupperware yang terancam bangkrut dikarenakan penjualan yang terus menurun hingga saham merosot sampai 50%. Dan sekarang ternyata 150 karyawan di Amerika Serikat dipulangkan karena Tupperware harus menutup satu-satunya pabrik di Amerika Serikat. Namun kabar gembira untuk para emak-emak adalah dari berita CNBC.com, kebangkrutan hanya terjadi di Amerika saja, dan Tupperware Indonesia masih aman. Tupperware Indonesia berhasil survive berkat member setia dan konsumen yang begitu percaya dengan produk dan solusi dari Tupperware. Jadi, kalian masih bisa garansi sampai seumur hidup ya. Tupperware kini melakukan rebranding dengan desain produk yang lebih modern dan berupaya menarik generasi muda. Jadi gimana nih, menurut kalian, kira-kira Tupperware Indonesia bakal bertahan atau ikutan bangkrut ya? Di sini saya akan memberikan pendapat atau komentar mengenai kabar kebangkrutan Tupperware. Kabar kebangkrutan Tupperware memberikan banyak pelajaran yang penting tentang dunia bisnis. Dari sisi bisnis, kehancuran perusahaan seperti Tupperware yang pernah menjadi ikon industri rumah tangga menambah tantangan adaptasi yang dihadapi bisnis dalam menghadapi perubahan zaman. Ketidakmampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan konsumen yang baru. Seperti perubahan ke arah e-commerce dengan gaya hidup yang lebih dinamis bisa menjadi faktor utama. Persaingan yang semakin ketat dengan produk yang lebih inovatif atau efisien juga mempercepat penurunan mereka. Selain itu juga strategi pemasaran dan distribusi yang sudah usang seperti model penjualan langsung mungkin sudah tidak cukup relevan untuk bertahan di era digital saat ini. Bisnis modern perlu terus menyalakan dan menyesuaikan strategi mereka agar tetap kompetitif, memanfaatkan teknologi, dan memperhatikan tren konsumen. Dari sisi kehidupan bisnis, kebangkrutan ini menggambarkan betapa pentingnya kemampuan adaptasi, inovasi, dan pengolahan keuangan yang bijaksana. Terlepas dari perusahaan, stagnasi perusahaan juga harus peka terhadap kebutuhan dan preferensi pelanggan yang harus berubah, berinvestasi dalam riset pasar, serta memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan produk dan pemasaran. Selain itu juga beban utang yang tinggi, utang yang menumpuk menjadi beban berat bagi Tupperware. Hal ini membuat perusahaan sulit untuk berinvestasi dalam inovasi dan pengembangan produk baru. Implikasi bagi dunia usaha. Pentingnya inovasi. Perusahaan harus terus terinovasi dan mengembangkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen yang terus berubah. Kedua, ada adaptasi terhadap perusahaan. Dunia bisnis bergerak sangat cepat. Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, tren konsumen, dan kondisi pasar. Ketiga, pentingnya saluran distribusi. Saluran distribusi yang tepat akan sangat membantu dalam menjangkau konsumen. Perusahaan terus mengevaluasi dan mengembangkan saluran distribusi yang ada. Keempat, kita harus fokus pada pengalaman konsumen, membangun hubungan yang kuat dengan konsumen, dan memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan akan membuat konsumen loyal terhadap produk kita. Lalu yang kelima ada manajemen keuangan yang sehat. Pengelolaan keuangan yang baik sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan harus menghindari penumpukan utang yang berlebihan. Pembelajaran yang bisa diambil dari kebangkrutan Tupperware bagi perusahaan yang lain, yang pertama, jangan terlalu mengandalkan sukses masa lalu. Sukses di masa lalu tidak akan menjamin kesuksesan di masa depan.
Perusahaan harus berinovasi dan mencari peluang bisnis baru. Yang kedua, pahami perilaku konsumen. Perusahaan harus selalu memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan begitu, perusahaan dapat mengembangkan produk dan layanan yang relevan. Ketiga, pemanfaatan teknologi. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Perusahaan harus memanfaatkan teknologi secara maksimal. Lalu yang kelima, jangan takut berubah. Perubahan adalah hal yang pasti. Perusahaan harus siap untuk berubah dan beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang dinamis. Kasus kebangkrutan Tupperware memberikan pelajaran berharga bagi semua pelaku bisnis. Perusahaan harus selalu waspada terhadap perubahan yang terjadi di dunia bisnis dan siap untuk beradaptasi. Kegagalan beradaptasi dapat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup perusahaan. Kesimpulan yang didapat adalah kebangkrutan ini merupakan pengingat penting tentang dinamika bisnis yang terus berubah, menegaskan bahwa bahkan merek besar pun tidak kebal terhadap kegagalan jika mereka tidak dapat beradaptasi dengan perusahaan yang cepat di pasar dan kebutuhan konsumen.